Om Swastiastu Semeton Desa Kutuh, kembali lagi bersama saya Regina, tidak lain dan tidak bukan tentunya masih di program Radio Desa. Nah, kalau di program Radio Desa sebelumnya, kita udah ngobrol-ngobrol sama Jikek Bagus Desa Kutuh tahun 2023. Nah, Semeton penasaran nggak sih, kira-kira di Radio Desa kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa sih? Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita langsung sambut bintang tamu kita pada program Radio Desa kali ini. Halo Bapak dan Bli. Halo, Om Swastiastu Regina. Swastiastu. Tampak cantik. Ya. Terima kasih. Ini host kita nih dari Kim Desa Kutuh, luar biasa loh. Iya. Dan selamat pagi ya, pagi malam lah gitu ya. Oke. Pada Semeton Desa Kutuh semuanya, salam sehat selalu, salam kompak dan rahayu. Oke, mungkin itu dia sedikit sapa-sapa dari bintang tamu kita pada hari ini. Nah, oke teman-teman, jadi kan di sini kita akan segera menuju ke salah satu program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa Kutuh, yaitu pelaksanaan HUT Desa Kutuh. Nah, jadi karena sudah semakin dekat nih pelaksanaannya, kita sudah menghadirkan secara eksklusif Ketua Panitia HUT Desa dan Bapak Perbekel untuk mengulik nih dan mencari bocoran-bocoran kira-kira apa aja sih rangkaian acara di HUT Desa kita nantinya. Oke, nah di sini kita udah ada Bli selaku Ketua Panitia. Bli mungkin bisa perkenalan dulu nggak sih? Takutnya kita salah undang nih, ternyata beda Ketua Panitia nih gitu. Ya, perkenalkan nama saya Putu Didi Arya Kesuma selaku Ketua Panitia HUT Desa yang ke-23 serta Ketua Karang Taruna Tunas Jaya. Oke, salam kenal, panggilannya Bli Didi. Panggil aja Bli Didi, kalau biasanya saya dipanggil Kak Putu. Yang jelas ketua panitianya, ketua karunnya masih bujangan. Oke, tapi siapa tahu kan di sini ngomongnya bujangan, tapi kayaknya di belakang udah ada ya. Udah. Oke. Nah, itu Bli Didi. Nah, kayaknya kalau yang di depan saya ini nggak mungkin ya, kayaknya kalau Semeton Desa Kutuh belum kenal, tampaknya sudah sangat ceria. Kondisinya sangat bugar, apalagi di sini kita lihat merah-merah kayaknya suasana timnas ini ya. Mungkin Bapak bisa disapa sekilas Pak ke Semeton Desa Kutuh. Iya, makasih Regina. Iya betul, saat ini saya pakai jersinya Garuda ya, timnas kita. Nanti kita persiapan mau ke GBK tanggal 5 Juni loh. Ya, kita dukung Indonesia, timnas Indonesia menuju dunia, pentas dunia. Oke, ya. sebagai salah satu supporter Garuda muda ini ya. Iya, Garuda selalu di dadaku. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja nih masuk ke HUT Desa kali ya Bapak dan Bli, biar mungkin nanti Semetonnya udah mulai penasaran kok lama banget sih ini openingnya gitu. Biar nggak di skip videonya, kita langsung masuk aja. Oke. Pak Perbekel dan Bli selaku Ketua Panitia. Nah, ini kan kita sudah akan menuju pelaksanaan program desa yaitu HUT Desa. Tapi mungkin ada nih dari Semeton Desa Kutuh yang mempertanyakan, kira-kira apa sih, gimana sih latar belakang dari pelaksanaan HUT Desa? Kira-kira mungkin bisa dijawab dari Pak Perbekel, gimana sih Pak latar belakang kegiatan HUT Desa ini, dan sebenarnya gimana sih persiapan dari pemerintah sebelum pembentukan dari Panitia HUT Desa ini? Iya, baik. Terima kasih Regina. Latar belakang dari kegiatan perayaan HUT Desa Kutuh ini tentu tidak terlepas dari sebuah histori. Ya, kita ingin terbentuknya, lahirnya Desa Kutuh ini biar tidak juga terlupakan oleh masyarakat Desa Kutuh yang memiliki sebuah histori yang cukup panjang, sehingga sampai ulang tahun yang ke-23 di tahun 2023 ini Desa Kutuh astungkare masyarakatnya, kita sampai 0% pengangguran, 0% kemiskinan. Ini sebuah capaian luar biasa. Dan perlu kita sampaikan, sejatinya HUT Desa Kutuh itu dari bulan Maret ya, 12 Maret karena kita pisah atau pemekaran dengan Desa Ungasan definitif itu adalah 12 Maret tahun 2002. Jadi dengan sekarang 2025 berarti sudah sekarang di angka yang ke-23 ya.
Jadi bagaimana masyarakat juga memaknai ini bagaimana ulang tahun yang ke-23 ini saya kira dengan rentetan perjalanan yang begitu panjang, kemudian ada capaian-capaian prestasi yang begitu luar biasa, baik itu dari periode per periode dari tokoh-tokoh kita itu saya kira patut kita apresiasi. Jadi jangan lupa inilah bentuk dari rasa syukur kita, Desa Kutuh telah mampu mencapai titik seperti saat ini. Barangkali seperti itu ya. Oke, baik. Tadi kan Bapak sempat mengulik nih sekilas, tadi menyebutkan bahwa sebetulnya HUT Desa itu di tanggal 12 Maret. Nah, mungkin ada nih semeton yang mempertanyakan, loh terus kenapa sih HUT Desa tahun ini justru diadakan di tanggal 10 atau 11 Mei? Mungkin dari Bapak atau Bli Didi mungkin mau menjawab kira-kira kenapa nih Pak di tanggal itu? Sebelum Ketua Panitia, karena ini adalah kita berbicara kegiatan tentu sebuah rancangan tahun sebelumnya. Jadi perayaan HUT Desa Kutuh yang ke-23 ini kita rayakan di bulan Mei. Kenapa tidak tanggal 12 Maret? Ini tidak terlepas dari karena ada kesibukan-kesibukan juga. Kesibukan-kesibukan yang dalam hal ini adalah pemerintahan Desa Kutuh ya, banyak kegiatan, banyak tugas-tugas yang kita yang kita lakoni, sehingga tidak secara plotting anggaran itu kita tidak salah untuk melaksanakan di bulan Mei. Jadi kita tidak ada bermaksud untuk mengurangi makna daripada perayaan HUT Desa Kutuh ini ya. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Jadi tahun sebelumnya juga kita laksanakan di bulan April ya. Yang penting kita jangan sampai lewat sampai 3 bulan lah gitu ya. Oke, berarti sebenarnya Semeton Desa Kutuh ini juga tidak terlepas dari kesibukan-kesibukan desa. Mengingat juga desa kita ini termasuk berprestasi ya. Kita juga patut bangga dengan berbagai event desa, dengan berbagai program-program yang dilakukan. Sebenarnya desa kita ini sudah termasuk desa yang cukup berkembang dan desa yang cukup maju. Nah, oke, itu kan tadi kita udah bahas terkait dengan latar belakangnya. Mungkin kita langsung masuk saja ke kegiatan HUT desanya. Bli, tadi kan kita udah bahas dari kacamata pemerintah desa. Nah, kalau dari sudut pandang Bli nih selaku ketua panitia, kira-kira gimana sih persiapan yang udah dilakukan oleh panitia dalam rangka menyiapkan HUT Desa Kutuh di tahun 2025 ini? Terima kasih Regina ya. Sebenarnya kita dari panitia sudah menyiapkan dari awal pembentukan panitia itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Saya kira itu sudah sangat cukup matang dan kita juga melaksanakan berbagai kegiatan, rangkaian-rangkaiannya tersebut. Kita melibatkan lapisan masyarakat, lapisan Seketrune, bahkan pada tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini kita masih mengajak yang namanya Seketrune. Nah, Seketrune itu kita berdayakan untuk menyalurkan aspirasinya mereka. Seperti kita mempunyai wadah di lembaga Karang Taruna, kenapa kita tidak gunakan untuk memberikan aspirasi kepada mereka, kan seperti itu. Oke, berarti sebenarnya selain melibatkan perangkat desa mungkin atau Karang Taruna, di sini sebetulnya sudah dilibatkan juga ya berbagai stakeholder. Salah satunya adalah dari pihak Seketrune. Jadi sebetulnya pemerintah juga sudah berupaya untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat seperti itu. Betul. Oke, Bli, tadi itu kan dari persiapan rangkaian-rangkaiannya. Nah, karena kita nih kan udah deket banget nih menuju puncak. Udah kira-kira beberapa hari lagi menuju ke tanggal 10 dan tanggal 11. Kira-kira bisa nggak sih Bli presentasiin seberapa sih udah skala persiapan dari panitia untuk menyambut puncak nantinya? Untuk kesiapan dari panitia saya kira sudah cukup matang. Nah, per hari ini juga kita melaksanakan yang namanya pemantapan teknis ya, yang nanti kita akan melaksanakan gladi pada tanggal 9 Mei. Jadi menurut saya sejauh ini semua sudah klop. Jadi kita tinggal eksekusi acara saja.
Oke, berarti dari persiapan panitia juga di sini nampaknya udah mateng banget ya. Oke, tadi kan kita udah bahas rangkaian acara-acaranya nih. Saya juga udah mulai mendengar selentingan-selentingan ada berbagai program-program baru kayaknya nih, gebrakan-gebrakan yang diadakan oleh panitia dalam rangka HUT Desa. Nah, bisa nggak sih Bli di-spill kira-kira bocoran apa sih hal-hal menarik yang akan dilakukan pada saat perayaan HUT Desa nantinya, Bli? Ya, untuk perayaan yang menarik ya ini sebenarnya kita banyak membuat rangkaian kegiatan di tanggal 10 dengan sampai 11 itu. Yang pertama di tanggal 10 kita melaksanakan donor darah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, kita bekerja sama dengan pihak ketiga serta pemeriksaan mata gratis. Ya, ini kita sangat sulit juga melobinya, tapi Astungkara per hari ini kita sudah menggandeng dan pemberian kacamata baca gratis. Ya. Kita melaksanakan juga yang namanya Basar UMKM gratis. Nah, seperti tahun sebelumnya kita melaksanakan Basar UMKM gratis itu menggunakan kupon, namun beda dengan tahun ini kita menaruh kepercayaan kepada masyarakat kita semua dan peserta UMKM tersebut untuk memberikan makanan secara gratis ke masyarakat Desa Kutuh. Nah. Oke, mungkin itu tadi beberapa hal yang baru mungkin ya, inovasi yang diadakan di HUT Desa tahun ini. Saya agak di sini benar-benar menggarisbawahi ke bagian UMKM nih, Bli. Kayaknya menarik banget, khususnya buat Bapak Perbekal nih. Kira-kira apa sih Pak yang mendasari, yang melatar belakangi diadakannya kegiatan UMKM ini, dan dari mana sih idenya sampai bisa tercetus nih untuk pelaksanaan UMKM dalam rangka HUT Desa? Ya, baik Regina. Tentu ya sebelum saya menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Regina, tentu perkenankan juga kita Pemdes menyampaikan apresiasi ya yang sebesar-besarnya kepada panitia, dalam hal ini Karang Taruna, Pak Ketua Karang Taruna beserta tim panitia semua yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan ya, sudah disampaikan dari bulan Januari sudah persiapan, kemudian ada komunikasi dengan para pihak sehingga tadi sudah dilaporkan juga dengan kita, ternyata kesiapannya luar biasa. Inilah sebuah bentuk apresiasi kepercayaan yang diberikan desa kepada anak-anak muda. Ternyata mereka mampu loh. Ya, ini mampu kenapa? Konsep kita adalah bagaimana generasi muda ini mampu nanti ke depan melanjutkan dari kepemimpinan kita. Ya, kemudian terkait dengan UMKM ini menarik. Karena konsep kita adalah bagaimana HUT Desa Kutuh dari tahun ke tahun ini selalu melibatkan seluruh stakeholder, termasuk juga bagaimana kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada UMKM yang dari Desa Kutuh ini untuk berpartisipasi. Bukan hanya sebatas UMKM saja, tetapi menghadirkan UMKM saja, tetapi mereka juga kita fasilitasi untuk mendapatkan fasilitas yang gratis. Ya, dengan adanya fasilitas yang gratis, kemudian masyarakat juga menikmati hasil karya, apakah itu berupa makanan dan lain sebagainya, itu nanti diberikan lagi kepada masyarakat gitu. Sehingga ini betul-betul konsep kita merakyat gitu ya. Ini konsep kita merakyat sehingga kita berbaur di situ bersama-sama. UMKM juga akan mampu nanti tumbuh dan berkembang untuk untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi kita ingin yang di tahun 2023 ya, 2024 itu UMKM-nya 10, sekarang kita sudah mencapai berapa sekarang ini? 20 ya? 20 UMKM, dan itu murni adalah masyarakat Desa Kutuh. Berarti mereka paling tidak kita memberikan ruang untuk promosi ya terhadap hasil UMKM yang mereka miliki. Nah, jadi itu konsep kita bagaimana UMKM Desa Kutuh ini dari tahun ke tahun biar mampu berkembang, tumbuh dan berkembang dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Itu ya. Oke, berarti latar belakang dan tujuannya ini sebenarnya sangat menarik ya. Apalagi tadi saya dengar katanya masyarakat tinggal datang aja, betul, itu udah bisa langsung menikmati nih hidangan-hidangan yang disediakan oleh UMKM. Tentunya menarik banget kan. Iya. Pasti Semeton pasti pengen banget kan nanti bisa kapan lagi sih bisa datang ke suatu acaranya gratis, ada hiburan,
Ada makannya hiburan. gratis Iya. lagi tuh, bisa coba-coba ya. Jadi sambil duduk di lapangan terbuka seperti itu dengan rumputnya hijau, sambil ambil UMKM, duduk bersama, berbaur dengan tokoh-tokoh kita. Ini kan momentum yang langka ya. Memang langka, kita tidak dibatasi atau disekat oleh jabatan. Nah, kita berbaur semua. Oke, konsepnya pastinya menarik banget. Jangankan masyarakat, ini kayaknya saya sendiri juga pasti, wah harus datang nih, harus datang. Kapan lagi kan nanti sama teman-teman, comot sana, comot sini. Tapi tentunya buat masyarakat, tolong dihimbau untuk tetap kondusif dan tetap menjaga Iya, ketertiban betul. pastinya ya Pak. Dan terkait dengan UMKM ini, akan kita mensukseskan surat edaran Bapak Gubernur ya, kita pembatasan sampah plastik. Ini juga ketua panitia juga sudah mengumpulkan UMKM kita non plastik ya, semuanya berbasis ramah lingkungan ya. Ada daunnya dan lain sebagainya. Keren pokoknya nih, luar biasa sudah Oke. konsep itu. Sangat, ternyata konsepnya sangat mateng ya. Iya. Selain untuk UMKM juga sudah difikirkan bahkan sampai detail sampah plastiknya. Tadi juga kalau nggak salah ketika saya hadir ke kantor desa, saya ngeliat kok ini ada jajaran tong sampah. Ini sebenarnya buat apa? Ini dikasih siapa? Ini apakah menjadi salah satu rangkaian juga di HUT desa nanti akan dibagikan atau seperti apa nih, Bli? Ya, silakan Pak Ketua Panitia. Rangkaian untuk ininya ya Pak. Tong sampah itu kan kita berikan kepada masyarakat. Ya, tong sampah itu kita akan berikan ke masing-masing paibon. Iya. Nah, nanti kita akan serahkan pasca acara kita laksanakan. Nanti untuk teknisnya kita masih berembuk dengan Pak Kasih Kesra. Terima kasih atas Pak Mekal sudah membantu kita juga supaya kita bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Kasih Kesra. Oke, nah itu kan tadi kita udah ngobrol lumayan panjang nih, tapi kayaknya ada nih satu hal yang saya lupa, harusnya ini kayaknya ditanyain di awal, cuman ya mohon maaf ya sedikit. Tadi kita kayaknya belum menyinggung nih Bli, kalau untuk di tahun ini kira-kira tema yang diangkat dalam pelaksanaan HUT desa itu apa sih Bli? Untuk tema kita angkat Adi Warna Prabawa, yang berarti dikemas dalam satu kegiatan, yaitu ada kegiatan kesenian, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, UMKM. Itu kita pikirkan dari jauh-jauh hari. Kita sudah memberikan 2 tema. Astungkare, tema yang Adi Warna Prabawa ini lolos, dan sampai sekarang kita akan gunakan pasca HUT desa yang ke-23. Oke. Jadi boleh dikatakan dari tema yang dipakai untuk tahun ini adalah Adi Warna Prabawa. Jadi konsep kita adalah bagaimana kolaborasi ya. Kolaborasi di situ adalah peran generasi muda, tokoh-tokoh semua stakeholder semua kita libatkan, termasuk juga yang bisa kita maksimalkan dalam kegiatan ini. Apakah itu seni, adat dan budayanya juga kan. Nah, inilah sebuah kolaborasi yang tentu akan memberikan impact nanti kepada masyarakat luas, khususnya adalah Desa Kutuh. Bagaimana makna ini kita harus selalu pegang teguh untuk selalu menjadikan Desa Kutuh ini yang kuat dan utuh gitu ya. Oke, tadi kalau ngelihat temanya bagus banget temanya, maknanya juga kalau saya pribadi lihat nih dari berbagai rangkaian acara yang udah dijelasin, kayaknya ini benar-benar sudah merepresentasikan makna dari tema yang diangkat gitu. Oke, dari Pak Berbekal nih, Pak. Tadi kan udah banyak rangkaian acara yang disampaikan baik oleh Ketua Panitia atau oleh Bapak sendiri. Mungkin ada nih dari Semeton Desa Kutuh yang bertanya-tanya. Mungkin bisa nggak sih Pak disampaikan sekilas kisaran dana? Ini kan pasti suatu hal yang sangat sensitif ya diomongkan gitu. Mungkin masyarakat bertanya-tanya dengan acara seperti ini, emang berapa sih dana yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu Pak? Iya. Baik, sebenarnya dalam hal ini kita lebih pada bagaimana HUT Desa Kutuh ini memberi manfaat yang luar biasa. Kita akan berpikir impact ya.
terkadang dana yang besar tapi tidak mampu memberikan impact yang luas atau besar kepada masyarakat, atau sebaliknya dana sedikit tetapi mampu memberikan impact kepada masyarakatnya itu. Jadi kita sebenarnya dalam hal ini sesuai dengan regulasi yang ada, tentu perencanaan berdasarkan dari musyawarah dengan BPD dalam hal ini kita sudah tentukan besar anggaran, dan itu sudah kita publikasi juga, kita tuangkan di dalam RKP di tahun 2025 ya, dengan murni menggunakan dana APBDes itu kurang lebih sekitar 300-an ya, 300 juta. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasikan. Makanya tadi itu kan di situ ada tema ya, tema Adi Warna Prabawa. Jadi bagaimana mengkolaborasikan kegiatan satu dengan kegiatan lainnya sehingga puncak dari HUT, perayaan HUT ini betul-betul kelihatan memiliki makna yang luar biasa gitu ya, yang patut kita banggakan bersama. Jadi dalam hal pendanaan ini tentu proses kita sudah lewati, kemudian tentu juga pertanggungjawabannya juga harus betul-betul memenuhi regulasi yang ada. Ya, saya kira dengan pengalaman adik-adik Karang Taruna, kemudian didampingi oleh juga perangkat staf di dalam pertanggungjawaban, dokumen pertanggungjawaban itu pasti bisa dilaksanakan. Ya, jadi itu masalah dana yang disiapkan, termasuk juga kan ada donasi dari pihak-pihak ketiga, dan itu juga dilakukan tidak ada ikatan, tidak ada paksaan, tetapi mereka berpartisipasi secara sukarela karena ada spirit yang tinggi dari generasi muda untuk perayaan HUT Desa Kutu ini. Oke, berarti sebetulnya sudah dipublikasi ya, dan sangat transparan sekali setiap pengeluaran pundi-pundi rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk keperluan program-program desa. Betul. Kalau masalah transparansi jangan ragu dengan Desa Kutu. Desa anti korupsi ini ya Pak. Desa anti korupsi. Yang kedua juga terakhir kemarin kita kan mendapatkan pengakuan dari Komisi Informasi Pusatnya ya, kita sebagai juara 1 keterbukaan informasi, lihat di websitenya, di media sosial dan sebagainya, pokoknya aman terkendali. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya nih, tadi kan kita udah bahas dari sisi-sisi positifnya kayak inovasi-inovasi yang ada, rangkaian-rangkaian programnya. Sekarang mungkin bisa nggak sih Bli dikasih sedikit apa sih kira-kira kendala-kendala yang dialami oleh panitia, mungkin dari kacamata Bli selaku ketua panitia gitu. Ya, Regina, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di setiap kegiatan pasti memiliki kendala kan, seperti itu. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga menggandeng antar lembaga, kita kolaborasikan, kita melaksanakan kegiatan HUT desa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kita menemukan solusi. Kenapa kita tidak gandengkan seketurunannya ini? Kita kolaborasikan, akhirnya menjadi sebuah kekeluargaan yang bisa dikolaborasikan lah gitu istilahnya kan. Jadi untuk tahun ini kendala-kendalanya kita lumayan banyak sih sebenarnya, di bagaimana kita memanage dari sebuah acara yang kecil menjadi acara yang besar. Apalagi atas permintaannya Pak Mekel, nanti di tahun 2027 di ulang tahun Perak kita kan lebih besar lagi. Oke, berarti kalau sebenarnya kendala-kendala namanya juga kegiatan itu pasti ada ya, ada aja ya Bu ya kendalanya. Tapi kalau dari sudut pandang pemerintah nih Pak, kira-kira ada nggak sih upaya-upaya yang juga ikut dilakukan pemerintah, mungkin turun serta untuk membantu menangani kendala-kendala yang ada seperti itu Pak? Ya namanya sebuah event atau sebuah kegiatan tentu tidak terlepas kita dengan permasalahan atau hambatan atau tantangan. Saya kira ini seiring dengan waktu itu pasti ya, mungkin salah satunya bagaimana mengkoordinir ya, karena anak-anak muda ini kan banyak yang sekolah kan gitu, tidak mungkin juga setiap hari mereka diajak rapat dia hadir, sehingga nanti perlu waktu mereka untuk
mengkomunikasikan secara intens. Ya itu kemudian masalah pendanaan ya tentu kalau kita mau bikin acara yang wah begitu ya tentu secara ini ke dana, tetapi kita juga tidak bisa fokus hanya satu kegiatan HUT saja. Karena kalau desa ini kan berbagai kegiatan kita lakukan, biarnya juga ada terlalu kita fokus dengan kegiatan ini. Tapi makanya tadi dia sampaikan kita juga berupaya ada komunikasi dengan pihak-pihak tiga atau stakeholder yang lain sehingga dari mereka juga memberikan kontribusi terhadap perayaan HUT Desa Kutuh ini. Jadi saya kira luar biasa anak-anak muda kita Desa Kutuh luar biasa. Bagaimana kolaborasinya, baik anak-anak gaungnya ini sudah kelihatan loh, sudah kelihatan sekali ya. Oke, itu dia tadi kita sudah bahas baik mulai dari latar belakang kegiatan, rangkaian-rangkaian acara, inovasi yang ada sampai kendala-kendala yang dialami oleh panitia pelaksana. Nggak kerasa nih Bapak, kita kayaknya ngobrolnya udah lumayan lama. Dan biar nggak terlalu bertele-tele nih, berbelit-belit, nanti semeton yang nonton kayak apa sih nih obrolannya mulai kemana-mana gitu. Mungkin terakhir nih sebagai penutup, Oke, bisa nggak disampaikan dari Bli Didi selaku ketua panitia dan juga dari pemerintah desa dari Bapak Perbekal harapannya untuk kegiatan HUT Desa yang ke-23 di tahun 2025 ini? Untuk harapan, saya menaruh harapan kepada masyarakat, panitia, segenap komponen. Harapan saya semoga bisa berjalan dengan lancar dan Astungkare di tanggal 10 dan 11 Mei kita berhasil melaksanakan kegiatan, dan jangan lupa kepada masyarakat Desa Kutuh untuk hadir di lapangan Desa Kutuh pada jam 6 sore. Oke, kalau dari Bapak nih, Bapak Perbekal, apa nih harapannya untuk HUT Desa di tahun ini? Harapan kita tentu dengan tema Adi Warna Prabawa. Dari situ tadi kembali kami tekankan kolaborasi. Harapan kita, mari kita maknai tema yang ada. Bagaimana membangun Desa Kutuh ini tentu tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi, kita siapkan generasi dari sekarang, baik itu anak-anak dari generasi berikutnya ya, dari anak-anak usia dini, karena juga sudah kita siapkan juga wahana kan, ruang untuk mereka tampil, kemudian dari seketrunonya, kemudian juga dari yang dewasa. Nah ini yang perlu menjadi sebuah catatan dari tema yang kita ambil. Kemudian berikutnya saya berharap kepada masyarakat semeton Desa Kutuh, dinas dan adat, ya mari kita sukseskan dan datang hadiri HUT Desa Kutuh yang 23, karena dari panitia HUT sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik. Ada jegek bagusnya, ada juga gong kebiarnya. Nah ini yang terutama inilah gong kebiarnya ini sangat menarik di hari pertama ya. Anak-anak empat Banjar ini menampilkan kebolehannya ya dengan bermain gamelan, dan itu di hari Sabtu ya tanggal 10. Jadi berikutnya ada lawak, ada penyanyi dan lain sebagainya, terutama ada UMKM kita gratis. Kalau gratis enak kan? Nah, jadi datang dan saksikan dan berikan informasi untuk hadir bersama-sama di HUT Desa Kutuh. Semoga Desa Kutuh semakin kuat dan utuh. Rahayu. Oke, itu dia rangkaian yang sudah kita bicarakan hari ini terkait dengan HUT Desa. Sekali lagi tentunya kami atau saya sendiri mungkin pribadi mengundang seluruh semeton Desa Kutuh untuk jangan lupa hadir di tanggal 10 dan tanggal 11 dalam rangka perayaan HUT Desa Kutuh yang ke-23 di tahun 2025 ini. Jangan lupa untuk datang dan ramaikan, ajak seluruh sanak saudara kalian, keluarga, teman-teman, segeng, setongkrongan. Oke, untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang sudah tersedia. Oke, mungkin kita sekian dulu Bapak dan Bli Didi untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya. Pasti ini
sibuk banget ya, karena acaranya udah mau mulai kan, tapi sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol bersama kita hari ini. Oke, demikian sesi Radio Desa kali ini. Jangan lupa untuk tetap nantikan Radio Desa berikutnya, tetap bersama kami, Kim Desa Kutu. Sampai jumpa.